Halo Sobat Bincang Energi, jumpa lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi siaran terkini. Program dari Bincang Energi yang akan membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Saya Ayu bersama rekan saya Damian yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual dalam episode kali ini. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Damian bersama Ayu. Dalam episode kali ini akan menyajikan berita-berita yang lagi happening banget nih soal energi dan juga lingkungan dari tanggal 30 Oktober sampai 12 November 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama berita pertama kali ini. Mengawali episode kali ini, datang dari tanah air yang kini telah memiliki PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. PLTS terapung ini dengan kapasitas 192 MW peak telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 9 November 2023 lalu. PLTS terapung yang terletak di Waduk Cirata, Jawa Barat ini menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 terbesar di dunia. Usai diresmikan, PLTS terapung langsung mulai beroperasi melayani kebutuhan listrik masyarakat. Diperkirakan pada 2025, proyek ini akan berkontribusi 23% terhadap bauran energi bersih di Indonesia. Jokowi mengaku senang dan gembira proyek PLTS ini selesai. Presiden Jokowi menyebut peresmian beroperasinya PLTS terapung ini merupakan sejarah baru karena ini menunjukkan mimpi besar RI untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan terbesar. Beliau juga turut mengapresiasi kerjasama Kementerian ESDM, BUMN, PLN, hingga perusahaan Masdar dari Uni Emirat Arab selaku investor. Jokowi ingin seluruh potensi energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Beliau berharap penyaluran transmisi energi terbarukan itu bisa mencapai wilayah di pulau-pulau lain. Presiden juga menambahkan, jika PLTS Terapung Cirata terus dikembangkan, maka bisa dimaksimalkan hingga kurang lebih berkapasitas 1000 MW peak. PLTS bernilai investasi 145 juta US dollar ini dikembangkan oleh PT PLN melalui subholding PLN Nusantara Power sebesar 50% dan perusahaan asal Uni Emirat Arab atau Masdar sebesar 49%. Sobat Bincang Energi, pasti tahu kan dengan teknologi Artificial Intelligence? Ternyata teknologi AI atau kecerdasan buatan ini berpotensi dapat secara efektif mewujudkan program keberlanjutan lingkungan yang saat ini masif dilakukan negara-negara global loh. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria pada Rabu 8 November lalu. Beliau mengatakan, asalkan ditata dengan bijak, teknologi Artificial Intelligence memiliki potensi yang signifikan bagi transformasi ekonomi dan juga keberlanjutan lingkungan. Mengutip data UN Environment Program 2023, penanganan lingkungan hidup yang tepat termasuk dalam hal ini menggunakan AI berpotensi mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 20% dan mengurangi pemanfaatan sumber daya alam bagi proses produksi sebesar 90%. Dalam hal penanganan emisi karbon, Nezar mengatakan dengan pemanfaatan AI, emisi gas rumah kaca global bisa berkurang sebesar 4%. Jumlah tersebut setara dengan emisi tahunan yang dihasilkan oleh Australia, Kanada, dan juga Jepang. Dari sisi ekonomi, dia juga menyebutkan teknologi hijau yang berbasis AI juga berdampak positif secara global dan diprediksi akan menghasilkan pendapatan sebesar 5,2 triliun dolar AS di tahun 2030. Contoh beberapa praktik pemanfaatan AI untuk menghadirkan lingkungan hidup berkelanjutan, diantaranya pemakaian AI dalam kendaraan otonom elektrik yang ramah lingkungan, smart agriculture yang mendorong keberlanjutan pangan, serta inovasi informasi real-time mengenai titik polusi udara, kemacetan lalu lintas, hingga titik-titik pembabatan hutan dan perburuan liar. Indonesia sendiri dalam menyikapi pesatnya penggunaan teknologi AI memiliki beberapa regulasi yang dijadikan landasan. Nezar mengatakan bahwa selain ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada Undang-Undang PDP atau UU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang dibahas. Adapun untuk regulasi yang secara khusus menangani AI, saat ini Kementerian Kominfo masih berupaya melakukan banyak studi agar nantinya bisa tercipta aturan yang selaras dengan kondisi pemanfaatan AI di Indonesia. Sobat Bincang Energi, kalian sudah familiar belum dengan istilah carbon passport?
Menurut sebuah perusahaan vakansi, krisis iklim dapat segera diatasi dengan membatasi perjalanan internasional melalui paspor karbon atau carbon passport. Dilansir Standard, Interpret Travel mendefinisikan carbon passport sebagai paspor yang memberikan catatan jejak karbon tahunan kepada setiap wisatawan. Laporan tersebut, Interpret Travel mengklaim carbon passport bisa menjadi cara efektif guna menjadikan tempat wisata dan aktivitas melancong menjadi lebih berkelanjutan. Laporan yang berkolaborasi dengan lembaga riset The Future Laboratory ini menjelaskan bahwa carbon passport akan memaksa setiap orang untuk membatasi emisi karbon mereka sesuai dengan anggaran karbon global yaitu 750 miliar ton hingga 2050. Melalui carbon passport, setiap perjalanan para pelancong mulai dari naik mobil ke bandara, naik pesawat, dan naik motor atau sepeda selama berwisata akan dicatat dan dihitung secara real time. Para peneliti di balik laporan ini berharap carbon passport bisa diimplementasikan pada 2040. Sebagai informasi, perjalanan diketahui memperparah krisis iklim saat ini, menyebabkan 8% emisi karbon dioksida global. Industri penerbangan pun menyumbang 2,5% dari total ini. Menurut Interpret Travel, penerbangan antara New York dan London menghasilkan 986 kg karbon dioksida per penumpang. Jumlah ini lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh rata-rata orang per tahun di 56 negara seperti Paraguay dan Burundi. Kini banyak ahli mendorong para pelancong yang gemar berpergian untuk mencoba membatasi emisi karbon mereka hingga 2,3 ton per tahun untuk mengatasi krisis iklim. Namun, saat ini jejak karbon rata-rata di Inggris adalah 11,7 ton per orang. Sampai saat ini belum ada pengumuman atau proyek resmi mengenai pembuatan dan pengenalan carbon passport. Namun, pemerintah di beberapa negara dan agen perjalanan telah menjadi semakin sensitif terhadap perubahan iklim dan emisi karbon dalam beberapa dekade terakhir. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen BES ke-66 hari ini. Gimana? Menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat BEN semua. Bener banget Ayu. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan juga lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan juga TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewatin. Saya Damian bersama rekan saya. Saya Ayu, kami dari Bincang Energi pamit undur diri, salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya.